Kenapa? Lebih adem daripada ubin masjid. Please jangan senyum. Aku jadi sayang nih. Ya ampun. Kenapa senyum gak boleh? Apa? Padahal senyum itu ibadah, Pak. Masalahnya dia belum senyum aja kita udah jatuh hati, Pak. Gimana senyum? Ya Ngomong-ngomong masalah ampun. ibadah. Ayo dah ibadah bareng. Loh, iyo, buat ibadah. Itu dia. Ultimate dari Papulung. Oke, ibadah bareng. Aku siap jadi imammu. Oke, kita menuju ke arah Land of Down. And for World Championship, kali ini berada di posisi Echo dengan 2 poin yang sudah mereka amankan dan M4 Stars. Gusion the bot in M4. Ini dia pertama kalinya di M4 dan bahkan ini digunakan oleh Sanji berada di arah mid lane dengan Petrify. Oke, Sanji with Petrify. Benny Kitty dengan Brody ya tetap di bawah pertempuran antara Lapu-Lapu dan Yuzong ini. Pengen banget gue lihat nih. Bocil Sanford nih. Akan squad apa lagi dia? Ya, tapi jujur melihat satu buah sword spike yang begitu luar biasa dari Sanji tadi ke arah bagian area dari bushnya. Benar-benar membuktikan bahwa kepekaan mereka terhadap map ini sangat luar biasa ya. Oh My Venus gak kelihatan. Mereka cek semua map, mereka cek semua koridor agar tidak ada yang ketinggalan untuk informasi penting ketika nantinya Blacklist menghilang dari area peredaran map. Edward menjadi masalah menurut Profesor kami dan itu menjadi jawaban yang benar. Tapi permasalahannya gini, yang diincar Edward cuma ada 1 orang. Apa itu? Pak Benny. Pak Benny. Nah, Pak Benny beberapa belakangan ini dia tidak pernah hadir di dalam tim fight. Dia pasti berada di dalam rumput, posisinya tidak terbuka. Biasanya Edward ini akan mengincar satu buah mid laner, sedangkan Sanji sendiri semakin lo kejar, berarti lo ngejarnya ke belakang dari tim Blacklist Internasional dong. Yap, jarang ya bro. Ini adalah strategi yang bisa dibilang cukup jarang. Dimana kita untuk dari Marksman, lu Marksman ikut war terus. Ikut war terus, stigma seperti itu kan. Tapi dengan ada Pak Benny, orang war, dia sembunyi anteng. Yang lain darah sisa sikit, it's time. Nah masalahnya itu kan tadi baru gold lane, sekarang ada 2. Wow. Ada mid lane juga dan Coral TZ mengambil 1 buah turtle yang begitu mahal. Turtle slain by UBS Gold, still turtle from KTZ. Again and again membuat Echo kali ini agak berada di posisi yang cukup lebih santuy. Ya itu pentingnya ketika kamu memiliki 1 skill damage dan langsung dipadukan dengan 1 buah Oh my god, dia pecah pedas senjata Petrify Kami. First blood didapatkan oleh Echo dari seorang Edward. Yawi. Dengan seorang Yawi. Gak ada lagi yang bisa dituju. KCC versus everybody. Masih terlalu strong. Dan bakal lihat Profesor KB gak ada Pak Benny. Mau gak mau ngincer Yawi. Sedangkan ngincer Yawi sama aja ngebuang source skill yang banyak terhadap roamer tim Echo yang sisanya tim fightnya bisa dipegang oleh tim Echo. Sebenarnya dengan poin kill yang didapatkan dari Blacklist ini masih bagus buat Echo. Kenapa? Turtle ke arah mereka. Dan pertukarannya ini nggak adil banget. Roamer ditukar sama mid laner. Memang ini misi dari Yawi adalah tumbang sendirian di area depan di trade kill. Dan itu aja udah untung banget. Tapi untuk sekarang Haji dia harus build up perlahan-lahan karena Sanji sepertinya akan lebih cepat untuk mendapatkan item core-nya Genius One. Yap, itu dia dengan beberapa item part yang sudah terjadi. Tapi coba lihat, ada rotasi di bawah yang udah dilakukan oleh pemain dari Echo. Akankah mereka ke atas? Tidak. Tidak, berbalik lagi arahnya. Wave Nina di bagian tengah, diajar lebih dahulu dan mungkin mereka akan menanti di area ini. Ya buat sekarang kalau misalkan melihat dari item Sanji selesai dengan 1 buah Genius One-nya. Ditambah dengan untuk Oheb dia akan secepat mungkin mengamankan sebuah item. My Venus, where are you going? Benny Cutie. Ini salah satu yang mungkin harus dipelajari. Iya. Trigger disiplin menggunakan short skill. Benar, karena kalau tadi dia torrent apart memory, itu Oh My Venus langsung buka Guardian Bulwark. Oke. Pasti langsung ada shieldnya. Satu itu. Kedua, laning phase-nya akan ditekan sama Oheb. Kenapa? Betul. Gue udah tahu lu gak punya torrent apart memory, lu gak bisa instant pick off gua, dan gue bisa ngebalikin posisi lo yang dimana lu sama gue sama-sama gak punya flicker. Ya, atau bahkan bisa dibilang sama-sama clear wave aja, jadi main aman. Tidak ada yang bisa dibilang mendapatkan kerugian-kerugian banget. Tapi Yawi, dia punya flicker sekarang. Dia bakal melakukan sebuah inisiasi sepertinya sesaat lagi Pak Pulung. Yap, Turtle Camp presented by UBS Gold sudah terlihat. Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Coba lihat ada pertempuran di area tersebut. Oh My Venus masih diajar oleh Kaltersi. Dan juga ada Edward di area tersebut yang memang sudah landing dan di bagian belakang. Dan 16 yang masih bisa digagalkan. Hanya saja untuk kali Kaltersi yang bisa dihancurkan. Tapi dengan negation instant kill dan double kill berhasil didapatkan. Double kill. Itu daggernya nggak kena. Sanji. Dia tetap samperin, dia nggak pancing daggernya balik. Dia masuk ke depan. Dia sliding dan main Petrify gamingnya. Gila nih orang. Sanji. Kalau iya, karena kalau lu player Gashen lo lihat, oh ini Ya, udah kena ya. ke arah Turtle. Oh oke, impossible to think untuk take down ke arah backline. Dia samperin daggernya, dia maju
Dan itu dia individual yang mungkin cukup bisa dibilang sedikit berbeda. Double Sun, Sunford Sanji. Yang satu 16 tahun, yang satu 17 tahun. Wah, Kalian bisa bayangkan bagaimana jarinya bermain. Dia seumuran sama gue loh padahal. Tapi mekaniknya gue kalah jauh sama mereka. Sadar diri. Sadar. Bentar Ji, pulpen lu tadi lu lempar gak ada yang cedera kan? Mohon maaf nih. Mohon maaf nih, gue mau mastiin aja nih kira-kira. Ya bisa dibilang agak sedikit emosional Ranger Emas ketika melihat gerakan dari Sanji yang begitu indah. Apalagi dipadukan dengan Sunford yang tadi membuka setup terlebih dahulu walaupun Cold Easy tumbang. Tapi untuk pertukaran dari Turtle-nya tetap didapatkan oleh Eko sebenarnya kalau teman-teman sadar. Dan untuk sekarang Yawi dengan Divine Judgment-nya mungkin akan menuju ke Haji. Wow, itu dia Federal Strike dan shutdown ada dilakukan. Namun untuk kali ini Sanji walaupun udah menghilang tapi Haji udah dibalaskan. Sunford di bagian belakang. Benar-benar menggila dan menjabrak. Defensif dari Blacklist Internasional. Ini dia, bocil 16 tahun yang bersinar di arah backline. Dan bahkan para pemain dari tim Blacklist itu harusnya terkejut terheran-heran melihat permainannya. BDKT, Wise, dipaksa Retribution. Dan langsung ada damage instant dan memory membuat Wise lupa akan dirinya seorang juara bertahan yang sedang berada di dalam satu buah kapal yang hampir karam. Wah, ini dia permasalahan utamanya ketika Eko ternyata memaksimalkan double sun-nya. Sunford dan juga Sanji untuk langsung jump in ke arah belakang. Oheb belum sempat merespon apa yang harus dia lakukan. Namun di satu sisi inilah dia sebuah pick juga tidak bisa dihindari lagi dari Oh My Venus. Itu lihat betapa damage yang instan. Sanji membuka itu semua. Sunford akan coba ditumbangin. The Bolt coba dilakukan. Tapi shutdown didapatkan. Tapi smart move. Again and again, double Sun. Kali ini membuat tim dari Eko, Proud Eko Loud memporak-porandakan Blacklist International. Dan Yawi, pergerakan dengan konsilnya membuat siapapun di situ harus lebih aware lagi. Dan mereka pun harus mundur jauh ke belakang Prof hingga alter turret di area tengah senternya rubuh sudah. Terpleset dengan instant pick up dari top lane. Berhasil didapatkan oleh tim Eko bersama dengan satu buah santal di arah bottom lane. Kali ini Phantom everybody, tapi Sunford is coming up. Halo Haji, where are you going? Mencoba untuk bertahan dengan damage yang instan dan bahkan Haji mencoba untuk mengejek para pemain dari tim Eko. Instant pick up didapatkan terhadap seorang BDKT yang gak bisa selamat, tapi Sanji is coming. Sanji! Again, instant pick up from mid lane Eko. Instant Blacklist International. Wah, menjadi rugi. Waduh, instant damage dari Gashan menjawab semuanya, ditahan oleh beberapa player dan dia menjadi satu eksekutor. Tapi untuk kali Aziza dilangkah kembali walaupun untuk Sunfordnya mungkin akan berkorban. Di mana Oheb di bagian belakang dengan damage yang dia berikan terus-terusan, tapi ternyata pasti bisa selamat dan Oh My Venus harus mundur. Gua bukan masalah team fight-nya. Tapi gimana rasanya coba dapetin satu buah Edward yang tidak berhasil dapatkan. Tapi gue lihat kalkulasi ketika seorang Sunford loncat dengan flickernya membuat moving dari Haji terperangkap di depan sana. Turun dari seorang Ferry Ferdiansyahnya dan berhasil ditumbangkan. Ya, dan itu Wings by Wings yang langsung dihentikan begitu saja untuk sekarang. Bahkan itemnya Haji belum selesai. Dengan Lightning Truncheon 5 kali tumbang. Where's the KDA machine? Where's the KDA machine? Ini benar-benar ditekan banget. Bro, bisa nggak sih gamenya biasa aja? Hah? Ini baru game 3, suara saya udah jadi Jeffrey Nicole. Eko itu membawakan Kaja dan juga Gusion. Gimana caranya mereka bisa berhenti melakukan pick off, apalagi dalam keadaan winning condition. Mereka harus terus melakukan hal tersebut sampai nanti mereka ada di menit yang ke-13. Itu pick tertingginya maksimal di level 15. Bukan level, tapi di menit 15. Gimana? Terus. Putar kiri, Pak. Takut nabrak. Oh iya bener. Oke. Kali itu kita bakal lihat Lord Camp by UBS Gold telah datang. Selamat datang Bapak Load yang terhormat. Oke. Pendapat kembali dan Sorapat Memory berhasil ditumbangkan. BDKT mencoba untuk sedikit melakukan decoying, mundur ke depan, namun Crispy, no falling on damage, dan bahkan semua all in terhadap seorang Benny. BDKT selesai, it's a bottom lane. Oh my god, gimana caranya dia bisa bertahan seperti itu? 4 player menghilang dari Blacklist Internasional. Di mana setup balikan mereka dibalikin, bro. Dan ini yang paling aku suka, kepercayaan tim. Satu sama lain ketika backup yang begitu cepat dari Eko. Langsung menjawab apa yang dilakukan sama Blacklist. Setup yang sudah begitu cantik.
sudah begitu sempurna diluncurkan oleh teman-teman dari Blacklist. Namun sayangnya dengan satu modal item saja, Stilek Plate. Sisanya gak ada lagi. Warrior Boots dia langsung jual, dan untuk sekarang lihat Vampir Melee-nya. Tiba-tiba dia punya lifesteal, tiba-tiba dia bertahan hidup, apalagi dengan killing spree yang diamankan oleh Benny Cutie. Sesaat lagi mungkin kita akan melihat Wind of Nature atau bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan lini depan, karena Wise dan Edward kayaknya bisa langsung di meltdown. Wind of Nature. Wind of Nature. Karena dia target satu-satunya dari seorang Edward. Buat apa lagi kalau dia tidak memakai Wind of Nature? Benar. Dia dibandingkan memberikan soul damage yang cukup tinggi. Tapi lihat, Kartisi diperangkap oleh Sardisi. Tapi Sanjay gagal menancapkan dagger ke arah seorang Haji. Mundur ke arah belakang, kehilangan Kartisi. Para pemain dari tim Blacklist Internasional setidaknya mempospon atau menahan sedikit best turret mereka yang hampir dipecahkan oleh tim dari Blacklist Internasional. Waduh. Bahaya banget. Oke, itu dia, ditarik dari Bay Jaspan. Akankah dihancurkan, karena untuk kali itu tonopan memorable langsung dikeluarkan, tapi Sanjinya langsung masuk. Sanjinya benar-benar mendapatkan Karao Web satu damage dealer utama. Oke, Dwarja seorang diri, tak ada yang menemani. Dan bahkan Sanji masih mau lebih. Dari bottom lane, belum mencoba untuk bertahan. Sunford is coming. Kali ini, where are you going, Edward? Where are you going, Edward? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Yang berhasil membuat Blacklist Internasional kehilangan satu-satunya orang yang bisa melakukan diving terhadap tim Echo. Sanji punya Winter. Itu momentum dia. Siapa yang akan dia hancurkan sesaat lagi? Wow. Oke, ini 19-nya. Gak kena pula, tapi sekarang ada Federation. Sedikit lagi Evelisa, Yawi yang berusaha untuk mundur, tapi Immortalnya pecah. Akankah kali ini ada sebuah hal yang mereka lakukan namun miss? Dan benar, Sanford hilang. Venus save today. Hampir terjadi 3 point kill di depan sana, tapi Oh My Venus dia reflect. Guardian Bulwarks-nya dibuka, dan bahkan Sanford yang sudah terjun ke arah sana berhasil ditutup begitu saja. Gak bisa di following up dan tidak ada flicker Profesor KB. Wind of Nature jadi jawaban dari Benny Cutie, dan ditambah dengan Winter Truncheon untuk Sanji, membuat nantinya dia akan dive in lebih dalam ke arah Haji dan Oheb tanpa adanya keraguan-raguan. Dan untuk sekarang bagaimana cara untuk mengembalikan dari Blacklist? Tentu bermain berlima adalah jawaban. Apakah tapi damage-nya cukup? Karena untuk sekarang Echo build up perlahan-lahan menuju ke arah item defensif yang lebih jauh lagi, dan ini Kartisi bakal sulit untuk ditumbangkan. Ini menjadi satu buah pancingan. Ada Wise di depan sana, terlihat posisinya. Akankah akan ada happy birthday, mereka menunggu momentum dari tim Echo. Kenapa? Dia belum masuk karena Kartisinya masih jauh. Ini mereka akan debating di arah Lord yang mencoba didapatkan oleh tim Echo. Segera dia dapatkan untuk mendorong ke arah base mereka karena udah mulai masuk injury time untuk Oheb Power. Oheb udah bisa punya power di atas menit yang 15. Dan saat ini mereka mendapatkan Lord-nya. Tapi Wise tidak akan tinggalkan begitu saja. Serba konsil akan dibuka oleh Oh My Venus. Namun Blast dibuka. Dan bahkan di sana masih ada satu buah Yawi mencoba mendapatkan seorang dijauhkan supaya retribution-nya didapatkan dengan instan. Winter Truncheon atau Winter Memory. Lepas Memory. Benny Cutie. Pak Benny nggak kenal santai. Instant pick up Yawi ditumbangkan dalam backline. Triple stun from Sanford. Tepakan master kill. Looking for double kill. Looking for weapon. Ini bencana untuk Blacklist Internasional. It's time to bocil Sanford berteriak sekeras-kerasnya di luar sana. Karena begitu baik permainan yang dimiliki Debakan untuk kali ini Ohebnya akan gak bisa selamat. Oh my God. Dihancurkan sampai ke dalam. Tapi base-nya dan hancur semuanya. Lihat para penonton tenis Inter Senayan, mereka bergemuruh bertepuk tangan atas kemenangan dari